Tempe. Siapa sih yang belum pernah makan tempe? Makanan yang sangat populer di Indonesia, dikonsumsi hampir oleh semua kalangan. Meski bisa didapat dengan harga murah meriah, tempe dijuluki superfood khas Indonesia karena mengandung banyak nutrisi yang baik untuk dikonsumsi. Nah, teman historia, rupanya tempe punya sejarah yang sangat panjang dan menarik. Penasaran bagaimana kemunculan tempe di Indonesia? Yuk, langsung saja kita bahas di Ngerti Sejarah. Melusuri asal muasal tempe tentu tak bisa lepas dari bahan bakunya. Siap, kedelai. Menurut pakar tempe dari Universitas Gadjah Mada, Mary Astuti dalam bukunya Bunga Rampai Tempe Indonesia, kata kedelai yang dalam bahasa Jawa ditulis kedelai ditemukan dalam tulisan kuno di sekitar abad 12 atau 13 Serat Sri Tanjung. Kata kedelai juga dijumpai dalam serat Centini yang ditulis oleh juru tulis Keraton Surakarta R.N.G. Ronggo Sutrasno pada tahun 1814. Pada jilid 2 serat Centini diceritakan tentang perjalanan Mas Jebolang, putra Syekh Akadiat dari Purbalingga saat mengembara untuk mencari ilmu. Ketika dijamu Ki Amung Trusta, ia disuguhi bubuk dele yang artinya bubuk kedelai hitam. Di Mataram, Mas Jebolang melihat sesaji dalam sebuah upacara persiapan menikahkan anak. Salah satu isi sajian itu diantaranya adalah kedelai kawak, artinya kedelai yang sudah lama. Nah, kalau bahasa kerennya, saat ini mungkin kedelai yang sudah difermentasi. Apakah itu? Yap, kemungkinan itu adalah tempe. Menurut sejarawan Ong Hok Ham dalam tulisan Tempe Sumbangan Jawa untuk Dunia yang ditulis di Kompas 1 Januari tahun 2000, berdasarkan penelitian genetik, kedelai berasal dari Tiongkok. Namun, tidak disebutkan apakah itu kedelai hitam atau kedelai kuning. Namun, Mary Astuti mempertanyakan, jika kedelai berasal dari Tiongkok, kenapa tidak pernah disebutkan dalam jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan musafir Tiongkok di Jawa di sekitar abad 13? Astuti menduga kedelai hitam sudah ditanam di Jawa sebelum Tiongkok datang ke tanah Jawa. Dilihat dari asal katanya, menurut Astuti, tempe bukan berasal dari bahasa Tiongkok, tapi bahasa Jawa kuno, yakni tumpi, makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu, dan seperti yang kita tahu, tempe berwarna putih. Dari jilid ketiga serat Centini, saat menggambarkan perjalanan Mas Jebolang dari Candi Prambanan menuju Panjang, ia mampir di Dusun Tempayat, Kabupaten Klaten. Mas Jebolang dijamu Pangeran Banyak. Di antara suguhannya ada asem sambal letokan. Sambal letok dibuat dari tempe dan sampai sekarang masih sering dikonsumsi khususnya di Jawa Tengah. Nah, teman historia, pantengin terus ya YouTube historia.id karena masih banyak hal menarik lainnya